Hi guys, welcome back to Gilgal Teens. It's so good to have you here. Sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi nih yang perlu kalian simak. Informasi yang pertama adalah ibadah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu secara online yang bisa diikuti melalui YouTube channel Gilgal TYU dan juga secara onsite pada pukul 11 dan juga 13.00. Untuk pendaftaran ibadah secara onsite, kalian bisa daftar melalui aplikasi My Gilgal app dan juga link yang ada di Instagram Gilgal Teens. For more information, kalian bisa langsung direct message account Instagram kita @GilgalTeens. Next, aku mau ajak teman-teman untuk kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui QRIS berikut ini. And lastly, aku mau remind kalian tentang class rules Gilgal Teens, yaitu FAR, fokus, aktif, dan juga respect. Aku mau ajak kalian untuk fokus saat kalian praise and worship dan juga saat kalian dengerin ibadah. Selain itu, aku mau ajak kalian untuk aktif. Gimana caranya untuk aktif? Kalian bisa catat apa yang tadi kalian pelajarin dari sermon yang kalian dengar. Dan yang terakhir, respect. Aku mau ajak kalian untuk respect hadirat Tuhan, karena aku percaya hadirat Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi juga ada di rumah teman-teman. So, teman-teman, ready buat ngikutin ibadah Gilgal Teens? Yang ready bisa sama-sama katakan yes? Oke, be ready and enjoy the service. What's up to you? It's a good day to praise the Lord. Come on, hands up. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, be enthroned over everything. You are seated in our praise.
masih semangat memuji Tuhan? With all of that we have, come on. Hands up. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God, great is our God. Come on. Woo. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God. Come on, musik memuji Tuhan. Come on, let's sing this. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan, we welcome you in this place, Lord. Surrender everything we've got to you, Lord. Biar Tuhan beracara di atas hidup kami, Tuhan. We are ready, Lord. We are ready. Biar momen ini, Tuhan, menjadi momen kami bersama dengan Engkau, Tuhan. I'm pressing in with my heart so expectant. Jesus, you're waiting for me. My faith is turned in the midst of your presence. I know you hold all I need. So I open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus,
Jesus, won't you come and Say, I'm taking hold. I'm taking hold of the edge of your garment, 'cause I believe what I've heard. I'm reaching out in this miracle moment. You're always true to your word, 'Cause He's always true to His word. Jesus, won't you come and move? 'Cause here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Say, here in this moment, anything can happen.
us know that Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berserah penuh pada Engkau Tuhan, biar Tuhan beracara di dalam hidup kami Tuhan. Do something great upon our life Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, penyembahan kami semua hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Gilgal Teens, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan baik ya. Senang sekali hari ini bisa memiliki kesempatan kembali untuk melayani di Gilgal Teens bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Thank you kepada Kak Michael yang udah memberikan kepercayaan ini. Dan aku percaya banget hari ini setiap dari kita akan sangat diberkati oleh firman Tuhan. Maka itu marilah kita berdoa terlebih dahulu sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa datang berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan sebentar lagi kamu belajar firman, maka itu biarlah Tuhan yang pakai hamba-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulut, hati, pikirannya bisa berdasarkan daripada Tuhan dan menjadi blessing buat kami. Biarlah Tuhan yang persiapkan hati kami juga agar apa yang ditabur ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami minta Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, hari ini aku membahas tentang living a life of integrity. Atau menjalani kehidupan yang penuh dengan integritas. Integritas secara simpel atau sederhana adalah dimanapun dan kapanpun kita mengatakan dan melakukan apa yang benar. Aku jadi keingat salah satu kisah kehidupan aku, teman-teman. Dulu aku itu kuliah di Amerika. Dan di sana di pagi hari aku tuh suka lapar ketika sebelum kelas. Jadi ketika aku datang ke kantin tempat kuliah aku mau pesan makanan. Jadi aku lihat menunya waktu itu. Pas aku lihat menunya, salah satu menu yang menurut aku tuh paling menarik dan paling worth it itu namanya breakfast special, teman-teman. Breakfast special ini dapat 2 bacon, 2 telur, dan juga 2 roti. Harganya $5. Menurut aku ini yang paling worth it dari semuanya. Jadi aku pesen itu, aku dapat dari pemasaknya, aku bawa kasir, aku bayar, dan aku duduk di meja kantin, aku makan. Enak rasanya. Dan biasanya sehari-hari kalau misalnya aku ke tempat kuliah dan aku lapar, aku selalu pasti pesennya breakfast special ini. Hingga suatu hari, pernah ada sebuah hari aku tuh lapar banget teman-teman. Jadi aku pikir kayaknya breakfast special doang ini nggak mungkin cukup buat bikin aku kenyang. Jadi aku pengen pesen sesuatu yang lebih. Dan aku lihat di menunya ternyata breakfast special ini bisa tambah hash brown. Kentang goreng yang bentuknya kotak seperti itu ya. Jadi nambah $1. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Aku pikir oke lah. Masih worth it juga supaya aku bisa lebih kenyang. Ya aku pesen breakfast special plus hash brown. Setelah aku dapat dari si koki atau pemasaknya, aku bawa ke kasir, aku membayar. Tapi orang di kasirnya bilang gini, $6 please. Atau $6. Sorry, $5 please dia bilang, $5. Dan aku bingung, loh kok $5 ya? Kan harusnya 5 tambah 1, 6. Kok cuma dimintanya 5? Tapi ya udah aku bayar aja 5 dan pas aku duduk, aku lihat makanan aku baru baru sadar. Pantesan cuma diminta $5 karena ternyata hash brown tambahanku ini ketutupan sama roti aku yang besar. Jadi nggak kelihatan. Makanya orang kasirnya pikir ini breakfast special biasa harganya cuma $5. Padahal harusnya 6. Yang benar yang harusnya aku lakukan apa? Balik lagi ya ke kasir. Sorry nih, nggak kelihatan. Harusnya ada hash brownnya. Kan harusnya gitu ya. Tapi dulu teman-teman aku malah berpikir, wah aku jenius banget nih. Bisa makan lebih kenyang tapi harganya sama. Jadi aku ceritain ke teman-teman aku, bro, sis, pengen makan lebih kenyang tapi harganya sama, cuma $5, hash brownnya umpetin aja di bawah roti. Aku bilang kayak gitu. Dan ini aku lakukan berkali-kali sama berbulan-bulan. Hingga suatu hari, aku pernah lagi makan sama beberapa teman. Dan pas lagi makan, entah kenapa, kita tiba-tiba ngebahas soal Tuhan. Dan kayak biasa kalau misalnya ngebahas soal Tuhan, aku sangat amat semangat teman-teman. Jadi aku ceritain pelajaran Alkitab yang aku dapat. Dan ketika aku lagi cerita, tiba-tiba salah satu teman aku tiba-tiba ngomong di tengah-tengah aku yang lagi berbicara. Dia bilang, berisik lu Ref. Orang lu aja masih suka nyolongin hash brown. Aduh, ngena banget di hati aku ya teman-teman. Di situ aku tersadar. Karena aku mungkin bisa dibilang nyolongin hash brown selama itu. Ketika aku nyampein firman, teman aku jadi males dengerin aku. Karena anggapannya aku adalah seorang yang tidak berintegritas waktu itu. Dan di situ aku belajar.
Kalau misalnya kita nggak berintegritas, tentunya kita nggak bisa menjadi berkat, kita nggak bisa memuliakan Tuhan dengan maksimal. Makanya penting banget untuk kita jadi orang yang berintegritas. Dimanapun, kapanpun, kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Mau orang-orang lihat maupun orang-orang tidak lihat. Dan ada 3 poin sederhana yang aku mau bagiin buat teman-teman hari ini. Yang pertama, teman-teman, berintegritas artinya tidak bermuka dua. Tidak bermuka dua. Pada Matius 23 ayat 27, Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini, "Celakalah kamu, hai orang Farisi dan ahli Taurat, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya kelihatan bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang dan juga kotoran-kotoran." Jadi teman-teman, kita diingatkan oleh Tuhan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat transaksi aslinya, orang-orang munafik ini itu bahasa aslinya adalah hipokrites. Ini itu kalau misalnya kita lihat di zaman dulu, hipokrites ini sebenarnya adalah sebuah acara pentas seni. Di mana ada tokoh-tokohnya atau orang-orang yang memerankannya. Dia itu bisa satu orang pakai 2 topeng yang berbeda. Jadi anggapannya misalnya pertama-tama orang yang sama ya. Anggap aja misalnya namanya Samuel. Samuel muncul dengan topeng yang berwarna putih misalnya. Ini contoh aja. Dan dia jadi karakter baik. Singkat cerita 5 menit kemudian Samuel datang lagi ke panggung. Tapi pakai topeng yang berbeda, misalnya topeng warna merah, jadi orang jahatnya. Jadi anggapannya di dalam satu drama tersebut, Samuel memerankan 2 peran yang berbeda-beda dengan cara menggunakan 2 topeng yang berbeda. Inilah definisi dari hipokrites atau munafik yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan sampai munafik. Ketika mungkin di depan orang-orang kelihatannya baik, tapi di belakang orang-orang ternyata ada dosa-dosa yang kamu pelihara dan kamu hidupi. Tuhan pengen kita ketika di depan orang-orang berlaku baik, di belakang orang-orang juga berlaku baik. Teman-teman, karena hari ini ada banyak orang yang mungkin ketika di gereja ngomongnya shalom, haleluya, God bless you, Tuhan Yesus berkati. Tapi di luar gereja malah melakukan begitu banyak kejahatan, ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Harusnya mau kita di gereja maupun ketika kita bergaul sama teman, kita tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar. Mau ketika kita mungkin di hadapan orang tua, maupun ketika kita sendirian di kamar, kita tetap melakukan apa yang benar. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita bermuka 2. Harusnya kita bermuka 1 aja. Dan satunya tentu pilih yang baik dan benar, bukan pilih yang salah. Oke? Itu poin yang pertama. Nah, poin kedua yang bisa kita pelajari adalah berintegritas artinya berkata jujur. Berintegritas artinya berkata apa adanya. Kita mau lihat pada Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, teman-teman. Di mana waktu itu diceritain ada 2 tokoh bernama Ananias dan Safira. Mereka ini menjual sebidang tanah dan mereka kasih uang penjualan mereka kepada para rasul. Tapi ada sebagian jumlah uangnya itu yang mereka simpan buat dirinya sendiri. Tapi mereka ngakunya kepada para rasul bahwa ini adalah uang hasil keseluruhan dari penjualan tanah mereka. Anggapannya mereka ada semacam menipu, teman-teman. Misalnya tanahnya kejualnya 10 miliar. Ini contoh aja ya, 10 miliar misalnya. 5 miliarnya dikasih ke para rasul, 5 miliarnya dia simpan sendiri. Tapi dia bilang kepada para rasul, oh ini 5 miliarnya ini itu udah semua harga penjualan tanah kami serahkan. All out, 100% kepada para rasul. Jadi anggapannya mereka memberi, tapi agak bohong aja jumlah memberinya itu. Nah, singkat cerita, Petrus dia tahu bahwa Ananias dan Safira ini berbohong. Makanya dia bilang, Ananias, mengapa kamu berbohong? Mengapa kamu berdusta kepada Roh Kudus? Singkat cerita, Ananias mati di tempat. Gak lama kemudian istrinya Safira datang. Petrus nanya juga, Safira bohong juga. Dan singkat cerita, Safira mati di tempat juga. Nah, ini adalah sebuah pengajaran yang baik bagi setiap dari kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka berbohong. Dan yang menurut aku sangat menarik adalah seperti ini, teman-teman. Kebohongan mereka sebenarnya, kalau pendapat aku pribadi, gak gede-gede amat. Karena kan mereka bukannya gak memberi loh. Mereka memberi. Hanya saja mereka berbohong soal banyaknya mereka memberi. Mereka bilangnya ini udah semua, padahal mereka simpan sebagian. Kan tetap memberi padahal. Tapi ya ada unsur bohongnya. Ternyata Tuhan tetap gak suka. Teman-teman ketahuilah, Tuhan itu gak suka dengan setiap kebohongan. Maka itu marilah kita jujur sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat, teman-teman.
Kalau misalnya kita suka berbohong, kita serupanya bukan seperti Tuhan, melainkan serupanya seperti setan. Kan di Alkitab kan dicatat bahwa iblis atau setan ini adalah bapa kebohongan. Dia dari awal udah bohong terus. Sedangkan Tuhan kita disebut Tuhan yang tidak berdusta. Kalau misalnya kalian pengen semakin serupa dengan Tuhan, maka jujur dan bukan bohong. Katakan apa adanya. Jika ya katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Dan yang menariknya buat aku teman-teman, Ananias dan Safira ini suami istri yang anggapannya bersatu loh. Mereka tuh punya yang namanya unity, kompak. Tapi sayangnya kompak dalam hal yang salah ya, kompak dalam hal berbohong. Kadang-kadang itu kesalahan kita juga teman-teman. Mungkin kita kompak sama teman kita, sama keluarga kita. Tapi mungkin di dalam hal kebohongan juga. Aku kasih sedikit perumpamaan ya. Dulu aku pernah kerja kelompok di rumah teman aku. Mungkin sekitar berlima waktu itu kita kerja kelompok. Dan setelah kita selesai kerja kelompok, aku telepon mama aku minta dijemput. Dan selagi aku nunggu dijemput, teman aku yang punya rumah, dia bilang kayak gini ke aku. Ref, kamu gak apa-apa, tunggu aja di sini sampai kamu dijemput. Sedangkan aku mau pergi dulu nih sama teman-teman kompleks aku, mau pergi ke warnet, warung internet, mau main game. Nanti kalau misalnya orang tuaku atau cici kokoku datang dan nanya aku kemana, bilang aja ya, aku lagi kerja kelompok di rumah teman aku yang lain. Harusnya aku bilang apa? Harusnya tentu aku bilang, aduh gak bisa bro, aku gak mau bohong. Kan harusnya gitu ya. Tapi waktu itu aku malah bilang kayak gini teman-teman. Siap bro, tenang, aman semuanya. Aku bilang kayak gitu. Anggapannya aku bersekongkol untuk berbohong sama teman aku waktu itu. Nah jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang sama seperti kesalahan yang aku lakukan dulu. Jangan sampai kita bersekongkol di dalam hal kebohongan. Harusnya kalau ada orang yang mengajak kita berbohong, kita katakan tidak, sorry, aku gak mau bohong. Ingat, lebih baik kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan daripada sekedar menyenangkan hati manusia. Jika kamu harus milih menyenangkan hati Tuhan atau manusia, pilihlah menyenangkan hati Tuhan. Oke? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah integritas dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Integritas dimulai dengan keintiman dengan Tuhan. Teman-teman, ada sebuah cerita yang menurut aku menarik banget. Aku pernah nonton sebuah interview dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Dan dia cerita bagaimana dia itu cuma pernah klub malam 2 kali katanya. Dan itu terjadi waktu dia SMA. Jadi waktu dia SMA, dia pernah diajak sama temennya, bro, clubbing yuk, klub malam. Sebelumnya dia gak pernah. Tapi dia pikir, mau coba boleh bro. Jam 11 malam dia diam-diam kabur dari rumah, dijemput temennya, mereka pergi ke klub malam. Singkat cerita setelah selesai, sekitar jam 3 subuh mereka pulang ke rumah. Ketika pulang, si artis ini, yang dulu belum jadi artis, masih anak SMA biasa, ketika dia pulang dia kaget. Karena di sana dia ngelihat papahnya lagi baca koran di pekarangan rumah, di halaman rumah. Wah, dia kaget. Waduh, ketahuan nih sama papahku. Aku pasti bakal dimarahin. Pas dia datang ke papanya, ternyata papanya gak marah. Papanya cuma bilang, kamu udah pulang. Masuk yuk, dingin, udah malam nih. Waktunya kita istirahat. Kaget dong. Orang ini, loh kok aku gak dimarahin ya? Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, teman yang sama ngajakin lagi, bro, clubbing lagi yuk. Dan habis itu dia bilang, dia bilang, boleh yuk. Kita coba clubbing lagi, aku mau. Singkat cerita, mereka pergi clubbing lagi, kabur dari rumah lagi kan. Jam 3 subuh pulang lagi, pas pulang, lagi-lagi. Dia ketemu papahnya lagi. Papahnya lagi baca koran lagi di halaman rumah. Wah, dia kaget, aduh gimana nih? Ketahuan kedua kali, pasti kali ini aku bakal dimarahin. Tapi ternyata pas ketemu, papahnya lagi-lagi hanya bilang, kamu sudah pulang. Ayo istirahat yuk, dingin banget di sini. Kita harus tidur yang cukup. Dan di sana, si orang ini dia mulai sadar bahwa papanya itu nggak mau tidur kalau misalnya dia belum pulang. Papanya mau nunggu di depan sampai dirinya pulang. Makanya ketika dia beberapa minggu kemudian diajak lagi sama temennya, bro clubbing yuk. Dia bilang, sorry aku nggak mau. Aku nggak mau karena setiap kali aku pergi klub malam, papa aku nungguin aku di halaman rumah dan aku nggak mau dia kedinginan, aku nggak mau dia sakit karena ulah yang aku lakukan. Jadi sejak itu dia nggak mau pergi klub malam lagi. Menurut aku ini adalah kisah yang sangat amat menarik. Karena di sini kita bisa belajar bagaimana integritas dimulai ketika seseorang terdorong oleh kasih. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan. Pada 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan pada Yohanes 14 ayat 15 Tuhan mengatakan, if you love me, you will obey my command. Kita mengasihi Tuhan
ketika kita sadar betapa besar kasih Tuhan buat kita. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mulai mau taat sama Tuhan. Mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan menghindari yang namanya dosa. Jadi teman-teman, balik lagi, integritas dimulai dari keintiman teman-teman. Keintiman bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya kita gak punya hubungan sama Tuhan, gak mencintai Tuhan, teman-teman. Mau kita pun, anggapannya ada banyak halangan untuk melakukan dosa, kita akan cari cara buat melakukan dosa. Sebaliknya, kalau misalnya kita benar punya hubungan keintiman dengan Tuhan, meskipun mungkin ada begitu banyak jalan terbuka untuk melakukan dosa, kita pasti tidak akan mau melakukan dosa. Aku kasih perumpamaan kayak gini. Misalnya, kita di Indonesia mungkin websitenya beberapa, kalau website nggak bener kan suka diblok ya sama internet atau provider yang disediakan di Indonesia. Diblok, susah anggapannya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya rasa cinta kepada Tuhan, kita cintanya justru sama dosa. Meskipun susah untuk membuka website nggak bener, kita bakal tetap buka website nggak bener. Sebaliknya, kalau misalnya kita beneran cinta Tuhan, mau kita meskipun ada di luar negeri, misalnya Amerika, yang websitenya itu bebas, buka apa aja bisa, website nggak bener, mudah diakses. Kalau kita beneran cinta Tuhan, meskipun bisa, kita nggak akan mau. Karena integritas semuanya dimulai bukan berdasarkan keadaan, integritas itu dimulai berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh menyadari betapa besar kasih Tuhan Yesus buat kita, yang udah rela mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Tentunya kita membalas kasih itu dengan kasih yang besar juga. Kita mau mulai taat, hidup berintegritas, menjauhi dosa, jujur apa adanya, dan melakukan apa yang baik, apa yang benar sehari-hari. Semuanya dimulai dengan keintiman bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami kembali tentang integritas, dan aku berdoa agar ini bisa menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kami terapkan, kami jalani dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami, berikanlah kami kemampuannya, berikanlah kami kesadarannya, supaya kami bisa mulai hidup benar, mulai hari ini. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup dengan penuh integritas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, Amin. God bless you. Alright, thank you for keeping up with us until the end. Thank you for listening. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah, sebelum kita tutup kebaktian kita pada hari ini, aku mau doa tutup dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah secara online. Kami mau biar setiap apa yang kami dengar itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami mau buat itu, kami mau melakukannya. We want to put it into action. Biar kami nggak jadi orang-orang yang hanya tahu firman, tapi kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kami melakukan firman. Dan teman-teman, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Yuk kita angkat tangan kita. Aku berdoa berkati sekolah mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar ada berkat kepintaran mengalir atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat buat orang tua mereka menjadi berkat buat sekitar mereka dan teman-teman mereka. Dan aku berdoa biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mereka tahu Tuhan baik, tapi mereka mengalami secara pribadi Tuhan itu baik. Aku berkati kehidupan mereka, weekend mereka menjadi weekend yang menyenangkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, thank you once again. Happy Sunday and see you guys again next week. Ciao.